下次注意。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan sudah waktunya buat kita melanjutkan Lord Lingfeng ya guys. Apalagi kalau bukan Lord kita satu ini di hari Selasa ya enggak. Baru nanti kita lanjutkan Dewa Suyang. Oke. Di part hari ini kita semua bakal melihat bagaimana keseruan Lingfeng dan anaknya dalam melawan para monster yang ada di alam rahasia. Monster yang dilawan pun bukan kaleng-kaleng. Binatang buas berbentuk kera iblis, seru banget. Di sini tuh belum bakal bertemu dengan anak-anaknya, yaitu Anjing dan Xiaoye guys. Palingan Tianzi dong ya ikut. Jadi ya lumayan oke lah. Tapi kalau kita melihat part kemarin, kita sudah menyaksikan si Lingfeng dan lainnya akhirnya pergi ke alam rahasia buat mendapatkan peluang besar. Dia berangkat bersama dengan anak-anaknya guys, Anjing, Xiaoye dan Tianzi. Nah tetapi ketika masuk ke dalam, mereka itu tersebar gitu, terpecah belah. Untungnya Tianzi bisa tuh bertemu dengan bapaknya Lingfeng. Jadi dia aman, masih bakal dilindungi dengan baik. Hehehe, mantap. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 一旦在里面发挥地命力量，被龟在这里束缚。 Mereka masuk semakin dalam, Lingfeng merasa semakin berbahaya. Harus berhati-hati, karena deteksi batu suci mereka itu semakin berkurang. Jadi buat mendeteksi musuh di dekat itu semakin sulit. Dan bener aja guys, tiba-tiba muncullah sosok monster raksasa. Bentuknya seperti gorila. Kekuatannya sudah mencapai ke tingkat Shenwang atau Raja Dewa. Auman gorila ini bisa mementalkan Xiao Tian sampai sangat jauh. Kuat banget. Si gorila mengamuk dan membanting tanah di sana guys. Tianzi diselamatkan Lingfeng, tapi tidak dengan Xiao Tian yang terpental. Hahaha. Biarin aja tuh burung mah. Lingfeng balas dengan serangan tusukan-tusukan pedang. Itu berhasil memukul mundur sang gorila. Tapi si gorila mengincar Tianzi yang lebih lemah. Tianzi pun menghentikan pergerakannya ketika dekat menggunakan teknik kekosongan. Tetapi gorila ini menyemburkan racun dari nafasnya. Nasib untung Tianzi masih sempat bertahan. Xiao Tian mengambil kesempatan itu buat melancarkan serangan pedang surgawi dan duar. Si gorila pun berhasil ditebas, tetapi dia segera kabur dari sana. Baru setelah itu Xiao Tian menghilangkan kabut racunnya. Mantap. Ada aku di sini, semuanya itu mudah katanya. Tapi burung ini membantu bukan dengan hati yang tulus guys. Dia tuh di otaknya udah berpikir duluan, membayangkan kalau semisal nanti Tianzi dibantu sama dia, Tianzi bakal memberitahukan kepada kakaknya Lingfeng kalau Xiao Tian sudah sangat baik sama dia. Maka nanti Xiao Tian akan dikasih banyak harta bagus. Hahaha. Ini burung pemikirannya sederhana sekali. Dia pun terus membayangkan bergelimang harta tingkat kaisar. Jadi serakah dia guys ya. Ngences pula tuh mulutnya. Burung aneh, burung aneh. Ketika ditanya kau itu kenapa, dia cuma menjawab, enggak apa-apa, aman saja. 没事没事。 小天，你在笑什么？ Lingfeng tahu tempat ini cukup berbahaya. Jadi jangan bertindak ceroboh. Tianzi mengaktifkan hartanya. Harta itu membentuk pelindung di sekitarnya guys. Dengan pelindung itu mereka bisa mencegah serangan mendadak. Maka mereka pun melanjutkan perjalanan. Sepertinya di dekat mereka ada kolam air kekacauan sesuai dengan kata senior Xiaopai. 我下次注意。 Tidak lama kemudian mereka sampai ke kolam yang dibicarakan tadi. Kolam kekacauan yang sangat cocok untuk mereka. Kan kita ingat Lingfeng senior naga petir bahkan si Tianzi itu memiliki kekuatan kekacauan.
Sang senior naga mengecek dengan kekuatannya. Dia menemukan ada ruang tersembunyi jauh di dalam mata air ini. Maka coba Ling Fang cek dan benar guys, dalam banget. Ini butuh sedikit usaha untuk masuk ke dalam. Si Xiao Tian guys, ada aja ulahnya. Dia malah asyik mandi-mandi pakai kolam ini. Dia fikir kalau dia mandi dan minum air ini sebanyak-banyaknya, nanti di masa depan anaknya bakal mendapatkan kekuatan kekacauan yang sangat luar biasa. Tapi Tianzi lebih pintar guys. Dia hisap air di sana dengan harta botol. Ya si Ling Feng hanya menyuruh agar jaga diri baik-baik karena setelah ini dia pengen turun ke bawah. Segera Ling Feng pun berangkat ke bawah, nyelam sedalam mungkin, dan dia temukan ada semacam formasi pembatas penghalang. Tampaknya di balik penghalang ini ada lorong yang mengarah ke tempat misterius. Maka Ling Feng coba bukalah larangan tersebut, tetapi larangan itu terlindungi oleh kekuatan ruang yang sangat kuat. Tentu saja, larangan di sini terkandung energi-energi kekacauan yang melekat. Ling Feng menggunakan kekuatan alam semesta pun gak bisa membukanya guys. Lantas gimana cara bukanya dong? Yang namanya larangan kekacauan harus menggunakan kekuatan kekacauan juga bukanya. Maka senior naga menyuruh dia, gunakanlah mutiara kekacauan. Caranya sederhana. Hanya cukup membawa mutiara kekacauan menembus ke dalam secara paksa. Itu pasti mudah. Ling Feng menggunakan mutiara kekacauan guys. Membungkus dirinya dengan energi kekacauan lalu menembus masuk dengan mudah. Mantap. Benar sekali ya saran dari senior naga petir. Di depannya sudah ada semacam harta yang tersimpan dan tidak pernah disentuh. Itu adalah botol giok yang berada di tingkat dewa. Wow. Itu merupakan botol giok kekacauan yang lahir dari energi kekacauan kuno. Begitu Ling Feng menguasai kekuatan kekacauan ini, dia bakal menjadi sosok yang sulit buat ditentukan. Energi kekacauan itu sangat kuat. Hanya harta elemen kekacauan saja yang bisa menampung dan menahannya. Mantap kan? Ling Feng bakal makin kuat kalau seperti ini. Dia pun mengambil botol kekacauan tersebut, tetapi ditolak oleh energi botol itu. Kekuatannya sangat kuat mementalkan dia. Cuma si Ling Feng memanfaatkannya. Energi itu dia hisap, dia ambil semuanya buat dimanfaatkan. Diserap semantap-mantap dan sebanyak-banyaknya. Yang namanya kesempatan itu pasti selalu ada dalam kesempitan, ya enggak? Nah, sementara di atas si Xiao Tian, malah sibuk minum air dia guys. Aduh, saking puasnya dia merasa sudah mau menerobos. Kacau nih burung nih. Ini burung taunya nguntungin dia aja ya. Kalau itu air ternyata bekas kencing gimana tuh? Hahaha. Dia melihat Tianzi yang sibuk ngumpulin juga, jadi nggak mau kalah. Kebetulan kan kemarin dikasih harta ganti pelahap segalanya. Maka dia gunakanlah hari ini. Air-air suci ini pengen Tianzi kumpulin untuk klannya guys. Biar banyak pasukan klannya yang mencapai kerana Shen Wang. Jadi bakal makin kuat tuh klannya nanti. Tetapi tiba-tiba dia melihat ada buah-buah yang misterius. Yang ternyata itu merupakan buah kekacauan abadi yang sangat langka. Buah ini memiliki fungsi agar tetap awet muda guys. Ada 3 pula. Maka satunya dia kasih ke ibunya, satunya lagi buat bibiku alias kakaknya Ling Feng, dan satunya lagi dia simpan. Berharap bibiku bisa membantu klan bulannya keluar dari kesulitan. Kan lagi diserang tuh mereka tuh sama pihak musuh. Jadi kalau dibantu sama kakaknya Ling Feng, harusnya sih bisa lebih aman ya. Si Xiao Tian guys,
Bukannya ikut ngambil, malah asik berenang. Berenang sana sini, lalu ngajak Tianzi buat mandi bareng biar makin kuat. Tianzi langsung loncat ke badannya, hahaha. Kelelep-kelelep dah tu. Xiao Tian. Dia pun mengajak Tianzi agar menyelam ke dalam air. 天子，快过来一起泡吧。小天， Xiao Tian ni guys, sebagai yang lebih tua, dia menasihati Tianzi yang masih muda untuk menjaga dirinya baik-baik. Rendam air di sini lebih lama akan membuat kau sadar keuntunganmu di masa depan nanti. Terutama semakin mudah mendapatkan wanita cantik. Wanita lagi otaknya. Tianzi tu bukan tipe yang fokus wanita. Malah menurut dia, wanita sangat merepotkan. Suka mengerumuni dirinya dan mengoceh banyak hal. Benar tu. Wanita memang suka merepotkan dia, hehe. Mereka terus menyelam dan sampai ke tempat misterius. Sangat mengerikan dengan aura kegelapan. Airnya pun jadi hitam. Wah, nggak beres nih. Harus cepat ditinggalin sebenarnya guys. Tetapi ya udahlah ya, namanya juga para bocah. Harus mengalami petualangan dan kesulitan di hidup liar biar semakin kuat. Apalagi di part selanjutnya nih, bakal muncul sosok wanita guys. Loh, kok ada wanita? Oke deh, kita lihat ke spoiler untuk part 357 yang bakal rilis secepatnya di hari Sabtu ya guys ya, seru. Nah, jadi guys, nanti kita semua bakal melihat ada sosok wanita cantik yang tidak terlihat mukanya, dia menemukan kolam kekacauan. Karena kolam kekacauan cukup legendaris, maka pengen merendam diri buat memperkuat diri. Kulitnya juga bakal lebih bagus dan lebih kinclong katanya. Dan tentu dia mencari buah kekacauan abadi juga. Maka dia lepaslah semua baju di sana lalu berendam. Bahaya nih. Di bawah lagi ada Xiao Tian pula kan, pasti panik dia. Mode mesumnya akan aktif. Aduh, bahaya. So, kita tunggu lagi di part 357, Wan Jie Tujun, Lord of the Ancient God Grave, Raja dari Makam Para Dewa dan yes, satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.